di Jakarta di bawah matahari. Kali ini ditemenin sama gua Aba. Gua Nawa. Gua sama Nawa mau membahas kebebasan berekspresi yang telah mati. Anjay. Matinya kebebasan berekspresi. Takbir. Oh, Akbar. Nggak mati sih. Nggak mati. Ini gimana Naw? Lu ngeliat akhir-akhir ini banyak orang yang berekspresi tapi terus lu paham lah pokoknya kan. Kayak bintang Emon gitu. Nah, iya gitulah. Satu nggak kaget ya. Gue tuh sebenarnya nggak kaget kondisinya sebenarnya begini. Terus yang kedua cuman menyayangkan. Gue nggak kaget, cuman menyayangkan. Soalnya kalau misalnya emang ini kan si bintang Emon satir ya maksud gue. Dia nggak secara langsung, nggak sarkas gitu. Nggak sarkas gitu. Dia mainnya satir gitu. Masih dihantam juga. Wah, menurut gue agak bahaya aja, terutama buat orang-orang yang berkomedi dan komedinya itu agak menyindir, agak satir gitu sosial, ya. Gitu. Sayang nanti, ntar omongannya Warkop beneran. Tertawa itu kalau udah dilarang gimana? Ya. Nah, menurut lo sendiri nih kebebasan berekspresi itu apa? Menurut gue, sebenarnya kalau pakai konsep kebebasan berekspresi, intinya lu bisa mengekspresikan apapun selama apa aja yang lo ekspresin itu bertanggung jawab gitu. Intinya yang diekspresikan itu juga harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau konteksnya kalau lo lihat keluar gitu ke negara-negara barat atau enggak negara-negara yang udah lama gitu nerapin demokrasi ya, ini kan kebebasan berekspresi sebenarnya satu ruang yang dikasih supaya ada pihak-pihak yang istilah kata mengawasi lah kinerja entah itu pemerintahan, instansi atau apapun itu. Intinya aparatur negara tuh diawasin lah lewat ini. Ataupun dia bisa mengungkapkan segala hal yang memang dia mau gitu, kayak misalnya dia bisa berkreativitas lebih, kan harus ada ruang kebebasan itu kan dibuka. Kalau misalnya ditutup, gimana dia mau berkreasi dan membuat sesuatu gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya karenanya ada kasus kayak gitu, jadi orang-orang kayak pengen mengekspresikan sesuatu jadi kayak lebih takut gitu. Bisa jadi kali ya. Ya, terakhir datanya dari Freedom House kan gitu. Di 2020 ini kan kita udah kategorinya turun dari free ke partially free. Itu apa itu? Jadi kalau Freedom House itu kan lembaga yang istilah kata mensurvei indeks demokrasi suatu negara. Jadi dirilisnya di yang kemarin itu untuk 2020 kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek aja di website freedomhouse.org. Itu dia ngerilis Indonesia tuh sekarang dari tadinya free turun kita ke partially free, sebagian bebas. Artinya ada beberapa ruang yang memang nggak dibuka untuk kebebasan. Nah, cuman salah satunya kenapa gue bilang nggak kaget tapi menyayangkan ya, sebenarnya kayak kasusnya bintang Emon tuh gue sebenarnya nggak kaget tapi menyayangkan gitu. Terus kalau gue berbicara masalah kebebasan, sebenarnya bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Permasalahan itu sebenarnya di berbagai belahan dunia itu juga jadi kadang-kadang permasalahan gitu, terutama di Asia Tenggara ya. Nah itu juga jadi masalah yang serius gitu. Karena memang kalau lihat mayoritas negara di Asia Tenggara tuh nggak ngebuka sensor gitu loh. Maksudnya dia nggak buka kebebasan. Singapura itu kan otoriter, Malaysia sama. Yang gue heran kenapa pemerintah bisa tersinggung gitu sama komedi yang menurut gue gak lucu. Sorry. Apa pemerintah takut kalah lucu? Kalau bicara konteks negeri dagelan mungkin takut kali kalah lucu gitu. Iya kali ya. Cuman kalau gue ngeliat gini doang, kalau misalnya lu memang merasa tidak salah dengan kebijakan yang lo ambil, ya ngapain takut kan begitu doang. Maksud gue ngapain pakai diantem itu orang. Kalau misalnya nggak salah ya tinggal bilang gitu. Toh nanti juga orangnya yang malu kalau ternyata lu nggak salah. Ini kalau ternyata lu ngelawan kan berarti anda tanya kejawab, jangan-jangan ngerasa salah lagi. Nah, kalau kebebasan berekspresi itu menurut lu ada batasannya nggak sih? Ada. Batasannya seperti apa tuh? Pertama gini, yang tadi gue bilang, semua yang lu ucapkan, lu lakukan di sosmed itu lu harus bertanggung jawab sama itu. Lu harus punya dasar juga, dasarnya kenapa lu begitu ya.
Makanya kan, dan kalau bisa sebenarnya apa namanya, konteks kebebasan itu intinya lu tidak merusak atau mengganggu hak orang lain gitu loh, tidak sampai menghalangi gitu. Lu tidak istilah kata gini, kayak misalnya kebebasan berekspresi bisa jadi masalah misalnya lu pakai untuk memprovokasi kerusuhan gitu misalnya, atau enggak memprovokasi riot gitu, itu bermasalah. Tapi kalau misalnya lu hanya untuk nyampein kritik atau lu memberikan komedi satir gitu, buat gue sah-sah aja sebenarnya, nggak ada masalah. Sebenarnya intinya dari demokrasi itu kan lu memberikan ruang sebebas-bebasnya ke masyarakat gitu, untuk mereka mengekspresikan segala sesuatu hal. Tapi cukup lu reminder satu hal aja, lu jangan kebablasan ya, sampai sini aja nih batasnya nih, gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya misalnya sekarang udah begini kasusnya, ya gue ngeliat gini dong, berarti ada upaya untuk mempersempit lagi ruang itu gitu. Ruangnya dikecilin lagi. Sayang aja sih, maksud gue sayang banget. Nah, kalau misalnya kemarin kayak gue liat Bintang Emon itu kan dia dengan cara satir ya, nggak secara langsung gitu. Maksud gue kalau misalnya kayak komedi satir itu kan, kalau misalnya gue satir nih ke lo misalnya, lo tersinggung gitu misalnya, berarti kan emang diri lo gimana nih, kayak emang bener gitu yang gue satirin tuh emang bener. Nah berarti kayak kemarin Bintang Emon melakukan satir itu ya berarti emang pada kenyataannya kayak begitu kali ya. Ya mungkin arahnya ke situ. Makanya kan kalau gue bilang gini doang, gue tuh selalu ingat satu hal, bahwa kalau misalnya lu dikatakan apapun, selama itu memang ternyata bukan lu, ya ngapain marah gitu. Cuma kalau misalnya memang lu sudah melihat yang dikatakan itu merusak nama lu, tinggal klarifikasi gitu doang. Enggak, sebenarnya yang jadi masalah tuh di sini. Dan gue bilang sebenarnya satir itu kan sebenarnya jalur paling aman untuk lu melakukan kritik sosial gitu loh. Itu jalur paling aman. Kalau jalur yang paling aman udah dicolek kan berarti ya udah nggak ada rasa aman dong. Kurang lebihnya begitu. Nah, kalau menurut lo, kebebasan berekspresi itu perlu nggak, Nau? Ya, perlu lah. Perlu. Udah ya. Ya perlunya karena inilah intinya. Kenapa harus ada kebebasan berekspresi? Sekarang gini, kalau lu untuk melihat segala sesuatu hal, ruangnya nggak dibuka, lu ngelihatnya perspektifnya tertutup. Iya kan? Tafsirnya nanti jadi tafsir tunggal kan? Nggak seru kalau misalnya tafsir tunggal, lu nggak punya. Ya misalnya kita ngeliat gelas nih, ini dari depan mungkin kelihatannya ya begini doang gitu. Tapi ntar ternyata dari bawah, oh ada bulatnya. Dari atas, oh ada lubangnya gitu. Kan kebebasan berekspresi targetnya itu, melihat satu hal dari berbagai macam sisi. Nah kalau misalnya semua sisinya ditutup, lu cuma boleh ngeliat begini doang. Kayak kuda dong, jalan itu jalan aja udah lempeng, nggak boleh lihat kiri kanan, kan nggak asik gitu loh. Nah kalau ngeliat kayak kemarin gitu, kita berekspresi selalu hantem lagi kan, ini menurut lo kita bakalan balik ke orde baru apa gimana sih? Lo ngeliat itu kayak gimana? Balik lagi ke yang ambil kebijakan atau siapapun yang menggerakkan untuk menghajar orang-orang yang kritis ataupun dia berekspresi tapi menyinggung satu hal yang lain gitu. Cuman gue melihatnya kalau misalnya kayak begini, ya misalnya kayak ambil contohnya kasus Bintang Emon karena masih hangat kan, kita menuju gitu loh, tapi masih ada ruang untuk lo putar balik, untuk nggak ke situ. Paham kan maksud gue? Tahu. Ya, lu tuh udah menuju tapi ada ruang untuk lu putar balik. Masih ada, ibarat kata masih ada untuk bisa lebih baik lagi lah gitu. Iya, selalu ada ruang untuk itu. Intinya ada keinginan apa enggak gitu doang. Nah terkait kemarin itu, lu ngeliatnya kenapa gitu sampai kayak Bintang Emon dituduh beginilah? Dia dituduhin mana sih, pakai sabu ya? Dituduh pakai sabu ya. Ya gue juga nggak tahu ya, mungkin sosial media ini kan kadang-kadang lemahnya kita nggak bisa ngefilter kan. Gue juga nggak tahu itu orang dituduh atas dasarnya dari apa. Cuman
dia sendiri udah bikin video klarifikasi bahwa dia nggak pakai gitu-gituan, dan banyak teman-temannya dia yang support yang support juga. Ya berarti kan kita udah bisa nilai, oh ya udah berarti yang ini kan beritanya dibuat-buat kalau dia pakai yang aneh-aneh. Nah, cuman pertanyaannya adalah ngapain dibikin konten bahwa dia tuh nyabu tuh buat apa gitu loh. Itu kan pertanyaannya begitu jadi. Justru kalau mau fitnah pakai cara yang lebih ini lagi kayak gitu ya. Kayaknya apa namanya? Kayaknya jadi gue ngeliatnya kok juga kocak sih ini orang yang mau ngegiring opini kayak asal jeplak doang. Asal jeplak nih kayak berarti buzzernya kurang di briefing kali ya. Kalau nggak buzzer newbie. Buzzer newbie bisa jadi. Soalnya kan juga akun receh sebenarnya. Cuma satu sih juga jadi masalah sih, karena kenapa ketika apa namanya, ketika yang menimpa bintang Emon ini baru di blow up, terus sedangkan orang-orang lain tuh gimana yang tidak terkenal bintang Emon. Menurut gue tuh juga jadi masalah. Harusnya juga kita tuh intinya gini, kita tuh kalau misalnya memang mau melindungi kebebasan berekspresi, ya supportnya juga jangan pilih. Memang kalau misalnya menurut lu dia di apa namanya diusilin lah gitu, ya lu bantu lah juga. Intinya jangan karena emang dia terkenal gitu ya, pokoknya siapapun lah ya, siapapun gitu. Nah, soalnya satu sisi nanti juga bahaya bahwa lu cuma akan support orang-orang yang tenar doang gitu. Ya walaupun sih gue nggak bisa nafikin ya, mungkin alasannya mensupport itu mungkin akan dapat retweetan yang banyak kalau di Twitter, atau enggak jadi ajang pansos juga. Cuman satu sisi gue sih berharapnya memang benar-benar pure untuk disupport gitu. Dan kalau bisa nggak cuma sebatas sampai di bintang Emon doang. Begitu nanti ke depannya ada kasus-kasus lain yang terjadi, kalau misalnya ada gitu, ya jangan terbang pilih juga gitu. Ya maksudnya jangan pilih untuk mendukung siapa doang, semuanya kalau bisa didukung. Tapi lu ngeliat ini, lu bakalan tetap misalnya kayak ada rasa takut gitu nggak kalau buat mengekspresikan apa mungkin yang lebih berhati-hati ya. Di apa namanya, maksudnya kan gini, UU ITE itu kadang-kadang juga nyebelin gitu. Lu kadang lu nggak maksudin untuk ke orangnya, ntar ada yang merasa tersinggung, lu bisa kena delik aduan. Nyebelin jadinya nih. Makanya kalau gue kadang-kadang kalau lagi ngobrol di kampus, ya sebenarnya undang-undang bencong nih, cemen banget bahasa dikatain kagak bener. Padahal lu setiap nongkrong kan lu ngatain orang biasa, dicengin biasa gitu loh. Kok begitu di sini seakan-akan jadi satu hal yang sangat sangat beresiko banget gitu. Ntar kadang-kadang kan suatu hal yang menarik tuh muncul dari sindiran, ceng-cengan. Itu suatu hal yang menarik biasanya kadang-kadang muncul dari situ. Cuma kalau misalnya itu udah lu hilangin, ya sayang aja sih, gue balik lagi sayang aja. Cuman kalau misalnya gitu, kalau gue ngeliatnya justru kayak sosmed sekarang nih, maksudnya kayak sebelum ada undang-undang ITE, sosmed itu kan emang buat kayak ajang ibarat kata anonim buat entah itu menyindir atau mengkritik atau orang gitu ya kan. Emang pada dasarnya sosmed kan sebelumnya gitu ya kan, sebelumnya kan emang untuk ajang begitu loh. Jadinya kalau gue ngeliat sekarang dengan adanya undang-undang itu kayak apa ya, kayak bukan menghapus sih, kayak menghilangkan fungsinya gitu, fungsi dari sosmed itu. Kalau gue nggak sepakat fungsi sosmed itu. Ya, mungkin karena dulu kita pertama pakai kayak Twitter, Facebook gitu, kita masih bocah kali, masih 6 tahun, masih berapa? Masih 12 tahun, masih 15 tahun. Emosi juga masih nggak stabil banget. Jadi bawaannya nyindir orang enak kayak gitu dari sosmed. Nyindir, terus habis itu ngeceng-cengin gitu di sosmed. Tapi yang gue lihat sebenarnya media sosial itu kan awalnya cuma dibuat itu untuk lu berbagi segala sesuatu hal ke circle sosial yang baru sebenarnya. Makanya kan dibilang media sosial itu kan medianya untuk lu bersosialisasi lebih gitu loh. Nah, ketika untuk bersosialisasi lebih ini disalahgunakan, ini juga jadi permasalahan kan. Apalagi yang gue bilang tadi, adanya UU ITE. Terus UU ITE kan juga awalnya bukan ditargetin untuk sosmed, tapi transaksi elektronik. Oh gitu ya? Setahu gue sih begitu. Ntar cek aja lagi. Karena aja kita salah kan. Tapi kebebasan berekspresi itu
nantinya bakal bisa menimbulkan konflik gitu nggak sih? Ya bisa aja. Sekarang ini deh, gua ambil contoh paling simpel. Pilkada DKI kemarin, salah satu konfliknya kan muncul dari sosmed kan. Iya. Ketika omongannya petahana saat itu di blow up di sosial media, kan endingnya aksi massa kan. Iya. Gitu loh. Gue nggak mau bilang itu dia ngomong benar atau ngomong salah ya, cuman ada dampaknya gitu. Dan ini berujung pembelahan yang gede gitu loh di masyarakat. Nah, akhirnya keluar lagi isu kayak lu membahas hal agama tuh menjadi sensitif lagi gitu. Padahal dulu kan kita fine-fine, kita ngecengin lu, misalnya kita beda secara kesukuan, ngecengin pakai hal itu kan sebenarnya biasa dulu. Cuman sekarang karena itu di blow up lagi itu jadi hal yang sensitif gitu. Nah, kan sosial media ini kalau dipakai betul-betul bisa jadi bagus ya. Pedang bermata dua lah gitu loh. Ini alat nih pedang bermata dua. Itu doang. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Oh, itu George Floyd, Black Lives Matter. Dari mana? Sosmed kan kita tahunya. Sampai dan ketika Trump di 2017 mulai ngelakuin tweet-tweet yang bersifat rasis gitu loh. Itu disembahin sama orang-orang kulit putih Amerika sebagai white supremacy. Karena akhirnya mereka mundur lagi kayak dulu. Amerika aja mundur lagi. Kayak, lah kok lu kayak dulu sih gitu. Kemarin udah bagus kan, udah Obama kulit hitam jadi presiden, kok sekarang rasis lagi orang kulit hitam gitu. Nah, artinya yang sebesar Amerika aja yang katanya udah menjalin demokrasi udah lama aja, ini masih bisa kejadian gitu loh, apalagi di Indonesia gitu. Gue sih makanya tadi gue bilang gue gak kaget tapi menyayangkan gitu doang. Gue sih dan ya satu sisi ya kalau kita bicara kebebasan berekspresi gitu, dan banyak kok pada akhirnya ketika ruang kebebasan berekspresi itu dibuka, akhirnya kan muncul kayak ada YouTube, sekarang ada di YouTube juga banyak konten kreator gitu, terus entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, di platform sosial media manapun muncul konten kreator. Kan namanya konten kreator, membuat konten. Nah, dia bisa membuat konten karena apa kan? Karena ruangnya ada kan gitu. Nah, kalau ruangnya ditutup gimana? Mati dong. Ya kan? Atau enggak dia harus balik ke media-media konvensional gitu. Yang sekali lagi kalau gue bilang kita bermain di media konvensional sebenarnya nggak enak, sensornya banyak, lu nggak bisa ngomong luas dan lain sebagainya. Gitu. Makanya harus dijaga sebenarnya ruang kebebasan berekspresi itu harus tetap ada, harus tetap dirawat. Memang gue harus akuin sih sekarang juga di sosial media banyak banget sampah yang bertebaran itu, sampah sosial media itu juga banyak. Kayak siapa contohnya kita? Mungkin beberapa orang kita dianggap sampah sosial media dan begitu juga. Atau intinya itu yang gue kategorikan sebagai sampah sosial media itu adalah ya lu yang memberikan omongan di sosial media tanpa punya dasar. Makanya gue bilang tadi yang nggak bertanggung jawab itu. Intinya selama lu bertanggung jawab, lu punya dasar, lu mau ngomong apa sah-sah aja gitu, dan tidak melanggar hukum ya gitu. Jadi itu kan sebenarnya jadi kunci kan sebenarnya di situ. Nah, Mbak, lu sendiri kan anak sastra ya, anak bahasa. Menurut lu nih, ya mungkin ya sebelum kita selesai kali, gue juga penasaran sih. Satir itu awalnya dipakai untuk apa sih? Satir itu kan ini ya gaya bahasa sebenarnya itu gaya bahasa untuk menyindir. Perbedaannya sama sarkas kan, kalau misalnya sarkas itu lu secara langsung, kalau misalnya satir itu kan lu punya gaya bahasa sendiri untuk menyindir sesuatu tanpa harus langsung gitu. Nah, pertama yang digunakan ya emang sebenarnya buat mengkritik apa aja yang lo pengen, tapi nggak secara langsung gitu loh. Ya intinya kan sebenarnya tidak perlu terbawa perasaan kan, kalau misalnya itu bukan nah iya kan tadi gue bilang, maksudnya kalau misalnya lo disatirin sama orang nih dan lo marah gitu ya, berarti lo emang bener apa yang diomongin sama itu orang gitu loh. Karena kan konteksnya dia nggak sarkas kan gitu loh, nggak secara langsung, nggak kayak jelek lo gitu. Jadi ini sebelum selesai gue cuma pengen ngomong gini doang, mungkin ntar lu bisa nambahin lah. Soalnya kan lu salah satu orang yang cukup aktif menggiat di sosial media. Gue ngeliat sebenarnya gini doang, kalau misalnya apa yang terjadi di Bintang Emon bisa jadi
terjadi entah di lu, di gua, ataupun di teman-teman yang nonton, ataupun di masyarakat Indonesia yang lain. Bagi gua sebenarnya ruang kebebasan untuk berekspresi itu harus tetap ada. Koridor penjagaannya aja mungkin yang harus diperjelas. UU ITE itu untuk jadi koridor penjaga menurut gua masih nggak terlalu jelas. Karena standarnya ganda dan karet banget gitu loh, lu bisa ditarik kemana-mana. Harus lebih diperjelas lagi. Dan yang kedua, kalau tidak dikasih kebebasan, terus kita mau ngomong lewat mana gitu loh. Karena kan tidak semua yang mewakili suara kita itu benar-benar ngomong atas dasar keperluan kita. Ada sosial media kan salah satunya juga. Lu bisa berbicara memang apa yang lu rasakan dan yang lu alami gitu. Dan lu berbagi ke yang lain. Nanti lu di retweet banyak atau enggak lu di repost postingan lu, berarti kan ada orang yang merasakan hal yang sama gitu loh. Ini kalau gue ngeliatnya gitu doang. Jadi ya tetap harus ada lah kebebasan berekspresi di Indonesia. Karena sejatinya Tuhannya nggak pernah ngelarang kita berekspresi. Betul tuh. Kalau dari gue sama sih, paling intinya juga harus tetap ada kebebasan berekspresi. Terus sama misalnya kayak lu kayak kemarin kasusnya Bintang Emon kan, kayak buzzer apa fitnah ini itu kan, maksud gua lu juga harus bisa paham lah, maksudnya ini tuh kerjaan si buzzer nih kayak gini kan, ngiring opini kayak gini terus lu bisa filter lagi lah, jangan gampang percaya. Udah itu aja sih. Kali mungkin itu aja. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like biar kayak YouTuber lain. Ya, semoga bermanfaat. Amin.